Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali boleh mendengar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Apa kata Tuhan yang harus kita perbuat melalui firman-Nya. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan firman Tuhan yaitu dihibur untuk menghibur. Kalau kita belajar tentang perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu, bagaimanakah pelayanannya dia tidak lepas yang namanya dari tantangan, dari rintangan, bahkan ada penganiayaan, ada penyiksaan yang sering kali juga dihadapi oleh Rasul Paulus. Apakah itu boleh mengurangi atau menjadi sebuah beban bagi Rasul Paulus? Apakah penderitaan itu membuat Rasul Paulus takut dan berhenti untuk melayani? Tidak. Namun kita belajar bahwa Rasul Paulus menyatakan di dalam suratannya ini tadi kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa sekalipun pelayanannya itu banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, bahkan penganiayaan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan jasmaninya, tetapi ini tidak membuat Rasul Paulus undur atau berhenti dari pelayanan. Di tengah-tengah tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Rasul Paulus senantiasa merasa ada sebuah kekuatan, ada sebuah penghiburan yang dia rasakan. Meskipun ada hal-hal pahit, hal-hal yang tidak enak yang harus dia hadapi ketika dia melayani, tetapi dia merasa selalu ada penghiburan yang menguatkannya untuk terus berjuang di dalam pelayanan. Mari kita melihat bahwa dari mana datangnya penghiburan, mengapa Rasul Paulus bisa menjadi kuat, karena ada sosok yang senantiasa menghibur dia di tengah-tengah pelayanan yang penuh dengan tantangan itu. Di ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Rasul Paulus senantiasa merasa mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan di tengah-tengah tantangan dia melayani. Yaitu dikatakan sumber penghiburan yang dimiliki datangnya adalah dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengakui bahwa Bapa yang penuh belas kasihan senantiasa mengaruniakan penghiburan kepadanya, senantiasa memberikan kekuatan, memberikan sebuah harapan bahwa kepercayaannya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi sumber penghiburan bagi Rasul Paulus. Dan hal ini juga tentunya bukan hanya untuk Rasul Paulus, tetapi bagi kita, setiap kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini banyak sekali godaan, tantangan, rintangan, pencobaan, atau mungkin bahkan mengalami penderitaan secara fisik yang kita alami. Sama seperti Rasul Paulus, dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun mendapatkan pengharapan yang sama, percaya kepada Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus, bahwa sekalipun tantangan, pencobaan terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Lalu kita melihat rahasia yang membuat Rasul Paulus itu tetap dapat bertahan sekalipun dia menghadapi pencobaan atau penderitaan di tengah-tengah pelayanannya. Di ayat yang ke-10,
Tetap di dalam 2 Korintus pasal 1 di ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Kematian Yesus, penderitaan Yesus itu jauh lebih besar, lebih ngeri dikatakan kalau dibandingkan dengan penderitaan yang Rasul Paulus alami. Dan ini menguatkan Paulus bahwa bagaimana pelayanannya sekalipun mengalami banyak tantangan, mengalami penderitaan, dia selalu dikuatkan, penghiburannya, kekuatannya dikuatkan lewat apa? Kesengsaraan Yesus yang dialami oleh Yesus masih jauh lebih besar dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Pelajaran yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu, selama kita masih hidup di dunia ini, kita menghadapi tantangan pencobaan yang mungkin kita merasa besar. Kita merasa penderitaan ini kok tidak berhenti-berhenti. Kita mungkin mengalami kesengsaraan kok sepertinya tiada akhirnya. Berat merasakannya. Kita mengingat, kita bisa menguatkan hati kita. Penderitaan yang kita alami, cobaan yang kita alami, ini adalah pencobaan biasa. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 itu adalah di sana pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia telah siap, dia bersedia menderita. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dia rela menderita. Jadi apabila kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan yang kita mungkin merasa rasanya berat, tidak kuat, ingatlah seperti Rasul Paulus menguatkan hatinya karena dia tahu penderitaan Yesus demi kasihnya kepada kita itu lebih besar daripada penderitaan kita yang kita alami selama kita di dunia ini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3, Yakobus 1 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa yang kita alami semuanya Allah turut bekerja supaya kita menjadi lebih tekun di dalam Dia, supaya kita menjadi lebih kuat. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi kita mengandalkan kekuatan Allah. Kalau iman kita bertekun di dalam Dia, iman kita semakin kuat di dalam Dia, apapun tantangan, ujian, pencobaan yang kita hadapi, kita pasti sanggup melewatinya karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Berikutnya yang membuat Rasul Paulus atau kita mampu menghadapi penderitaan atau ujian dan pencobaan adalah di ayat yang ke-5 ya. Di ayat yang ke-5 kalau kita kembali di dalam 2 Korintus 1 tadi, di ayat yang ke-5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Yang kedua adalah mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, mengalami pencobaan ujian karena kita sebagai pengikut Kristus, maka menjadi sebuah penghiburannya kita adalah kalau kita diizinkan mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan, karena kita pun akan mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah karena Tuhan, bersama Tuhan. Itu yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, kalau kita boleh membaca Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
serupa dalam kematiannya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kepada kita ada penderitaan, kita mau mengambil sedikit bagian dari penderitaan yang Yesus alami. Yang kita alami, kesengsaraan, penderitaan ini tidak ada seujung kuku dari apa yang dihadapi oleh Yesus. Oleh sebab itu kita mau menguatkan diri kita. Kita mau membuat hati kita kuat karena kita tahu Yesus lebih menderita untuk kita dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Yang menjadi penghiburan bagi kita di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa di ayat yang ke-5 tadi dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi yang menjadi penghiburan adalah kalau kita mengalami kesengsaraan di dalam Yesus, kita juga mengalami penghiburan di dalam Yesus. Tujuannya apa? Kalau kita menghadapi kesengsaraan, menghadapi pencobaan, kita lihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan mempunyai tujuan. Tujuannya adalah di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Tujuannya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan ada pencobaan atau penderitaan yang kita alami adalah kita juga dihibur oleh Yesus, ya. Kita dihibur supaya kita dapat menghibur. Kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita juga dapat menghibur orang lain. Jika kita dihiburkan oleh kekuatan Allah saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi ujian pencobaan, adalah supaya ketika ada orang lain menghadapi penderitaan yang sama, pergumulan yang sama atau pencobaan yang sama, kesengsaraan, mereka bisa kita hiburkan lewat apa? Lewat kesaksian kita, lewat pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Oh, Tuhan sudah menolongku, Tuhan sudah menghiburku. Dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu yang kita bisa bagikan kepada orang lain yang mengalami kesengsaraan atau pencobaan sama seperti yang kita alami. Bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu tentu saja mendatangkan kebaikan. Meskipun secara manusia kita merasa kok aku menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, tetapi ternyata ada tujuan baik Tuhan. Saat kita menghadapi itu dan kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan, Tuhan pun mau kita menghiburkan orang lain, menguatkan orang lain. Sama seperti ketika kita dihiburkan oleh Tuhan, kita pun dipakai Tuhan untuk menghiburkan mereka. Ini adalah merupakan tujuan Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada mereka. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-7, tujuannya selain kita dihiburkan untuk menghiburkan, yang kedua di ayat yang ke-7 adalah, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Jadi bahwa suratan Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat, harapannya Rasul Paulus adalah supaya jemaat Tuhan itu teguh, kuat. Demikian juga kita saat kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita, itu melatih kita untuk tetap kuat, tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kuat, pasti teguh, karena firman-Nya selalu ada bersama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di dalam ayat yang ke-11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka
untuk kami. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa supaya banyak orang dapat menyadari dan bersyukur atas karunia yang Tuhan beri melalui pencobaan yang Tuhan izinkan. Setiap orang yang menghadapi ujian pencobaan itu adalah karunia Tuhan, itu adalah seizin Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalau Tuhan mengizinkan masalah atau pencobaan itu terjadi karena Tuhan tahu, Tuhan sudah memberikan karunia, kita mampu untuk menghadapinya. Oleh sebab itu kita berdoa supaya kita menyadari, banyak orang boleh menyadari bahwa setiap kita memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk kita diberikan kemampuan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ayat terakhir di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 10 dan 11. Yakobus 5 ayat 10 dan 11 di sana dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan mengizinkan ujian pencobaan supaya kita semakin dimurnikan, supaya kita semakin tekun, semakin berpegang teguh, dan kita tahu di balik apa yang kita hadapi, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu, kami percaya setiap firman Tuhan bertujuan untuk hal-hal yang baik, supaya pengiringan kami kepada Tuhan terus bertumbuh dan kami semakin mengenal apa yang Tuhan mau kerjakan, apa tujuan Tuhan untuk senantiasa di dalam setiap kehidupan kami mengerjakan hal-hal yang baik, dan kehidupan kami senantiasa menceritakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, jadikan kami kuat, jadikan kami teguh, supaya firman-Mu itulah yang memimpin dan menopang kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.